Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 29 hingga ayat 31 yang berbunyi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Siapa yang tidak mau hidupnya penuh kekuatan, penuh semangat, penuh sukacita dan keberhasilan? Tentu saja semua orang menginginkannya. Renungan tentang firman Tuhan hari ini adalah merupakan janji Tuhan yang sangat indah bagi semua orang yang memang mau hidupnya selalu bersama dengan Tuhan. Mereka yang tidak pernah menjauh dari Tuhan, yang selalu merindukan dan menanti-nantikan Tuhan untuk mau tinggal dalam naungan sayapnya. Tentu saja Tuhan berjanji pada setiap pribadi umatnya ini untuk memberikan kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali yang sangat perkasa, yang mampu terbang tinggi mengatasi badai, yang tidak pernah menjadi letih dan lesu, dan mampu berjalan tanpa menjadi lelah. Akan tetapi bagi setiap pribadi orang yang menganggap dirinya masih muda, masih kuat, yang merasa bisa mandiri dan tidak memerlukan Tuhan, Sang Pemelihara dan Sang Pemilik atas hidup dan mati umatnya, maka ia secara pasti akan jatuh kelelahan atau jatuh tersandung dan akan binasa di alam maut kelak. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita umat yang beriman dan yang percaya kepada Kristus agar sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari selalu mau hidup dalam lindungan kasih Tuhan, yang selalu merindukan dan menanti-nantikan Tuhan agar hati, jiwa, dan akal budi kita ini senantiasa mau diperbaharui oleh Roh Kudus, selalu mempunyai semangat yang menyala-nyala, dan hati kita senantiasa bersuka cita serta mempunyai kekuatan yang ekstra untuk dimampukan Roh Kudus bagaikan burung Raja Wali yang mampu mengatasi semua hambatan atau badai kehidupan kita sehari-hari. Seberat apapun beban kehidupan kita ini, Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra sehingga kita dimampukan untuk mengatasinya dengan berhasil dan tidak akan jatuh kelelahan atau kesakitan. Ingatlah akan firman Tuhan yang diungkapkan dalam Filipi 4 ayat 13 ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagaimana juga telah dinubuatkan di dalam Mazmur 46 ayat 2 ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk renungan tentang firman Tuhan hari ini telah mengingatkan kami bahwa bagi setiap kami umat-Mu yang mau menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru di dalam seluruh aspek diri kami, supaya jangan pernah kami mengatasi permasalahan maupun pergumulan hidup kami oleh kekuatan diri kami sendiri yang dalam segala hal serba terbatas ini Bapa. Itulah sebabnya jikalau sampai saat ini juga kami masih merasakan bagaimana pergumulan kami setiap hari selalu diperhadapmukakan
kepada hal-hal yang berkaitan dengan pergumulan permasalahan-persoalan hidup kami, dari mulai yang teringan sampai yang terberat. Tentu saja ada saja yang datang kepada kami. Oleh sebab itu, mampukan kami supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami ini bukan dihidupi oleh diri kami sendiri. Kami hidup adalah untuk Tuhan, dan bahkan sampai mati kami pun oleh jaminan Kristus yang telah mati dan telah bangkit untuk membangkitkan kami. Sesungguhnya kami sungguh-sungguh harus sadari bahwa benar hidup dan mati kami adalah untuk Kristus, untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan Injil keselamatan. Tentu saja bagi setiap orang yang belum mengalami, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Tolonglah kami Bapa, ketika sampai saat ini juga ada sakit penyakit yang mengganggu pada diri kami, tidak hanya 1-2, tapi berbagai komplikasi sakit penyakit sekarang sedang ada pada kami. Mampukan kami untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya melalui sarana, melalui alat-Mu, baik dokter maupun juga petugas medis, obat-obat yang digunakan, juga perhatian seluruh anggota keluarga. Memungkinkan kami melalui harapan dan doa kami semua kepadamu, kami boleh mendapatkan solusi bagi permasalahan yang sedang kami hadapi itu, sehingga kami boleh dipulihkan, disembuhkan oleh mujizat yang tentu saja harus kami akui masih terjadi dan berlaku terus dalam hidup kami, kepada orang yang selalu berdoa berpengharapan akan Dikau Allah Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami. Bapa, tolong kami juga ketika kami juga sedang berhadapan dengan permasalahan yang kami rasakan tidak kunjung mendapatkan solusi maupun jalan keluarnya. Kalau itu berupa pencobaan-pencobaan yang memang dilakukan iblis untuk menggunakan kesempatan dikala kami lemah di dalam iman percaya kami kepadamu, maka disitulah kami mohon Roh Kudus untuk boleh menolong kami, supaya kami mengandalkan sepenuhnya campur tangan-Mu Bapa. Kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati kami, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.